Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan sejenak, dan kepadanya lah kita pasti kembali. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan kembali setelah mati, supaya Allah senantiasa menguji para hambanya yang dimatikan dan dihidupkannya kembali. Siapakah di antara mereka yang dari waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ahsanu amala, yang lebih baik amal perbuatannya. Asyhadu an la ilaha illallah, ku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, la ma'buda bihaqqin illallah, kecuali hanyalah Allah semata. Wahdahu la syarikalah, yang maha esa dan tiada sekutu sedikit pun baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba sekaligus rasul utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada seluruh keluarganya, wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya ajma'in seluruhnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada siapapun yang setia mengikuti ajarannya, mengikuti syariatnya sampai hari pembalasan atau hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, senantiasalah bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau sekali-kali mati melainkan matinya sebagai orang Islam, sebagai orang yang berserah diri, orang yang tunduk, patuh, taat terhadap aturan-aturan Allah. Bapak Ibu hadirin hamba Allah sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada bosan-bosannya, tiada henti-hentinya lisan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana Allah juga tiada bosan-bosannya melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik pagi hari ini alhamdulillah Allah masih menganugerahkan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap memberikan keistiqomahan di dalam hidayah iman dan hidayah Islam. Salawat serta salam senantiasa kita mohonkan kehadirat Allah, kiranya tetap diberikan kepada arwah junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, mengawali kajian subuh kita pagi hari ini, kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 103 dan 104 serta 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan ya Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, hai manusia, maukah aku beritahukan kepadamu
orang-orang yang sia-sia, orang-orang yang paling bangkrut, orang-orang yang paling merugi dalam beramal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya selama hidup di dunia, sementara mereka menyangka telah berbuat amal soleh yang sebaik-baiknya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, terhadap peringatan-peringatan Allah, wa liqa'ihi, dan kufur terhadap perjumpaan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka seluruh amal-amal mereka kami binasakan. Fala yuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan tidak akan pernah kami perhitungkan, tidak akan pernah kami nilai, tidak akan pernah kami beri balasan amal mereka pada hari kiamat. Bapak Ibu hadirin hamba Allah sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innar rajula la yusalli sittina sanah. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun. Ma tuqbalu sholatuh, enggak ada satupun sholatnya yang diterima. La'alla yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda. Boleh jadi penyebabnya karena mereka menyempurnakan ruku' tetapi tidak menyempurnakan sujud. Wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a, dan mereka menyempurnakan sujud tetapi tidak menyempurnakan rukuknya. Ibu bapak hadirin hamba Allah sidang jamaah subuh Masjid Nurul Ikhlas Air Tawar Timur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa Amal Jariah TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang paling beruntung di dunia dan orang-orang yang paling beruntung di akhirat, serta orang-orang yang paling rugi di dunia dan orang-orang yang paling rugi di akhirat. Ada juga orang yang paling beruntung di dunia, beruntung di akhirat, atau paling rugi di dunia dan paling rugi di akhirat. Bapak Ibu hamba Allah sidang jamaah subuh, yuk kita mengaji, kita ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Boleh jadi demi waktu asar, demi waktu senja, demi waktu usia manusia 40 tahun ke atas, demi usia yang mendekati lagi matahari terbenam.
demi saat-saatnya menjelang kematian, demi waktu di masa itu tidak lagi berdaya, mata mulai kabur, gigi mulai gugur, rambut mulai bertabur, uban mulai bertabur, kulitnya mulai kendur, semangatnya mulai luntur, kok duduk mulai mau menjual, gitu, ya nak? Demi masa, demi waktu asal. Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia, disebutkan seluruh manusia, berarti tanpa kecuali. Lafi husr, dalam kondisi rugi. Jadi tidak ada manusia yang tidak rugi, kaya atau miskin dia merugi. Pejabat atau rakyat biasa dia merugi. Orang yang sehat atau orang yang sakit dia merugi. Orang sempurna atau yang cacat dia merugi. Laki-laki maupun perempuan dia merugi. Panjang umur, pendek umur dia merugi. Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang tidak beriman dia merugi. Orang kaya tidak beriman dia merugi. Orang panjang umurnya tidak beriman dia merugi. Orang beriman pendek umur pun dia beruntung. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling miskin di dunia, paling menderita di dunia, dia beruntung. Bapak Ibu, bahkan sampai anak-anaknya orang beriman beruntung. Wa amilus solihat, bahwasanya orang yang tidak akan merugi adalah orang yang beramal, amalnya adalah amal soleh di atas keimanannya. Kemudian watawasau bil haq, amal solehnya adalah menyampaikan kebenaran dalam agama Allah. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat seluruhnya. Jadi watawasau bil haq, menyampaikan kebenaran, nasihat menasihati dalam hal kebenaran, dalam hal agama. Kemudian watawasau bis sabr, senantiasa nasihat menasihati menetapi dalam kesabaran. Nah, inilah pokok-pokok, dasar-dasar di dalam membangun akidah, ibadah, dan dakwah serta kesabaran yang tidak akan pernah merugi dan bahkan dijamin masuk surga. 4 hal ini jika kita amalkan. Pertama, beriman dengan ilmunya, beriman dengan istiqamah sampai wafatnya. Kemudian beramal soleh di atas keimanannya. Kemudian senantiasa berdakwah menyampaikan kebenaran agama, senantiasa bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian Allah dalam menyampaikan dakwah itu, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, diberi kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu, beri kabar gembira kepada orang-orang yang telah beriman. Wa amilus solihat, beri kabar gembira kepada orang-orang yang beramal soleh di atas keimanannya. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya mereka telah disediakan oleh Allah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, simbol daripada berbagai macam keindahan dan kenikmatan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali mereka di dalam surga diberikan berbagai macam buah-buahan sebagai rizki. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, mereka orang-orang yang masuk surga atas dasar keimanan dan amal solehnya berkata, ini kan buah-buahan yang pernah diberikan kepadaku dahulu, min qabl, yaitu kehidupan waktu di dunia, kehidupan sebelum akhirat, kehidupan dunia. Kok ada anggur ya? Kok ada kurma ya? Kok ada pepaya? Kok ada pisang? Kok ada apel? Dia mengatakan, akhirnya berkata kepada Allah. Apa ayat selanjutnya? Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha, mereka diberikan buah-buahan yang sama persis, mutasyabih, sama, serupa. Ada anggur, ada apel, ada pepaya.
Tapi ingat, walaupun serupa, walaupun sama, rasa tetap berbeda. Yang pernah sedekah anggur dapat anggur di sana. Kok sama ya? Seperti yang pernah saya makan, yang pernah saya kasihkan sama tetangga. Iyalah, yang kita berikan, yang kita terima. Man amila sholihan fali nafsi wa man asafa 'alaiha. Siapa berbuat amal soleh untuk diri sendiri, siapa berbuat dosa kejahatan kembali kepadanya. Kan iya tuh. Dapat anggur karena pernah sedekah anggur, dapat kurma karena sedekah kurma. Ya, kalau mau mendapatkan berbagai macam buah-buahan di surga, ya sedekahlah dari dunia sekarang. Sedekah air dapat air. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan dengan buah-buahan sebagai rizki yang sama seperti di dunia. Sama ini ya Allah. Tentu beda rasanya. A'datu min ibadiyas salin ma la 'ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin basar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku kenikmatan yang ada di surga, suatu kenikmatan yang ma la 'ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin basar, dan belum pernah terjangkau, belum pernah terbayang, belum pernah terdetik di dalam hati dan akal manusia. Enggak pernah mampu akal kita yang 1% membayangkan betapa indahnya surga yang 100%. Mana mampu. Daya ingat kita hanya 1%. Dan dibagi seluruh dunia. Kenikmatan surga itu 99% disimpan. Kenikmatan dunia 1% dibagi seluruh makhluk sejak Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam diciptakan sampai hari kiamat. Dibagi itu. Kita dapat 0,00000 miliar persennya nih. Begitu nikmatnya makan es ya sampai di tenggorokan tuh. Itu 0,00000,0% dari miliar persennya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini. Jadi diberikan kabar gembira orang beriman dan beramal soleh masuk ke dalam surga. Kemudian diberikan buah-buahan yang serupa dengan buah-buahan yang ada di dunia, namun rasanya tetap berbeda. Sampai di situ tidak. Ayat berikutnya itu surat Al-Baqarah ya, ayat 25. Ayat berikutnya, walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Mereka di dalam surga itu diberikan istri yang perawan terus. Laki-laki 70 pasangan bidadarinya. Jadi perempuan ini besok dipoligami 70 orang wanita surga. Nah, tapi ibu-ibu jadi ratunya. Nah, ibu-ibu yang masuk surga itu adalah seindah-indah wanita. Dan paling bahagia seorang suami jika masuk surga bersama keluarganya apabila istrinya yang di dunia menjadi pasangannya di akhirat. Tapi kalau istrinya tidak masuk surga seperti Nabi Nuh, maka pasangan istri di dunianya yang setara dengan keimanannya ditambah dengan bidadari. Kalau suaminya tidak masuk surga seperti istri Fir'aun. Siapa istri Fir'aun? Aisyah. Enggak masuk surga suaminya, maka dipasangkan dengan suami yang ada di dunia yang setara dengan keimanannya. Jadi Bapak Ibu berpeluang mendapatkan istri yang solehah seperti Fatimah Az-Zahra, seperti Khadijah binti Khuwailid, seperti Ruqayyah, seperti yang lain-lainnya. Bisa mendapatkan peluang itu. Naikkan keimanan, tingkatkan amal soleh. Dia akan diberikan pasangan yang ada di dunia, dan itu sebaik-baik pasangan di akhirat. Senikmat-nikmat pasangan di akhirat, sebahagia-bahagia orang yang masuk surga di akhirat bersama dengan wanita atau pasangannya sesama manusia. Walaupun bidadari itu 70, tapi masih dikalahkan oleh seorang wanita dari dunia. Jadi Bapak Ibu, bawalah keluarga kita ke surga melalui iman dan amal soleh, supaya kita tidak merugi di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang paling beruntung di dunia, yang pertama adalah orang-orang yang bisa sholat khusyuk.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang bisa mengerjakan salat dengan khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang bisa senantiasa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baik keislaman seseorang adalah senantiasa meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngomong kalau tidak bermanfaat tinggalkan. Duduk-duduk di kafe, di kedai, di tepi jalan, kalau tidak bermanfaat tinggalkan. Bagadang, batanggang, kalau tidak bermanfaat tinggalkan. Baca komik, baca-baca buku, baca-baca majalah yang tidak bermanfaat tinggalkan. Min husnil islamil mar'i, di antara tanda baiknya keislaman orang itu berarti mereka tarku ma la ya'nihi, selalu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Orang yang beruntung dalam ayat ini adalah yang pertama beriman, yang kedua khusyuk di dalam mengerjakan salat, yang ketiga adalah yang senantiasa meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Bapak Ibu, mari kita senantiasa membangun diri agar kita menjadi orang yang paling beruntung di dunia dengan cara senantiasa beriman dan beramal soleh. Amal solehnya adalah mengerjakan solat dengan khusyuk, kemudian meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Televisi itu banyak mudaratnya dibanding manfaatnya, kecuali televisi channel kajian. Maka lebih baik kita tinggalkan. Melihat aurat itu dosa. Iklan-iklan yang tidak berbaju itu, melihat rambut sehelai rambut wanita tanpa mahram saja, itu besar sekali dosanya. Dan itu membuat tertutupnya hidayah. Hidayah mengalir terputus. Makanya inna minan nasi mafatihah lil khairi wa maghaliqa lisyarri. Sesungguhnya ada seseorang, ada manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai wasilah, sebagai penyebab terbukanya berbagai macam kebaikan dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nasi mafatihal lisyarri wa maghaliqa lil khairi. Tapi ada sebagian manusia yang dijadikan oleh Allah sebab-sebab sebagai penutup, pemutus kebaikan, sekaligus pembuka lebar pintu-pintu kemaksiatan. Itulah iklan-iklan yang tidak bermanfaat. Mereka dijadikan oleh Allah sebab-sebab untuk membuka pintu kejahatan, pemutus pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu, maka sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah mafatihal lil khairi wa maghaliqa lisyarri, sebagai perintis, sebagai pelopor, sebagai pembuka dari berbagai macam kebaikan, sebagai wasilah berbagai macam kebaikan dan menutup berbagai macam keburukan. Makanya kalau jadi pengurus masjid ini untungnya. Diundang ustadz ceramah, dapat pahala ceramah seperti yang ustadz dapatkan. Walaupun pengurus nggak bisa ceramah, dia pernah mendapatkan pahala ceramah di muka jamaah. Ditambah lagi pahala jamaah yang mendengar. Man da'a ila huda kana 'alaihi minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu dzalika la yanqusu min ajrihim say'a. Siapa saja yang mengundang, siapa saja yang mendatangkan, siapa saja yang menyeru, siapa saja yang mengajak ila huda, kepada petunjuk Allah, kepada agama Allah, siapa saja yang menulis, siapa saja yang share segala macam kebaikan-kebaikan kepada agama Allah. Ini video ini di-share-share. Kana alaihi minal ajri, maka bagi dia diberikan balasan pahala mislu ujuri, sebanyak pahala-pahala jamak ujuri. Man tabi'ahu, orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mendengarnya, orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang mendapatkan manfaat, orang-orang yang terbawa olehnya. Jadi muadzin tadi mendapatkan pahala salat kita semua, Pak. Allahu Akbar, azan. Itu sama dengan dai atau menyeru, mengajak, memanggil. Hayya 'alas shalah. Mari kita salat, datang. Apa salat berjamaah berapa pahalanya?
Kalau pahala sholatnya jamaah 27 ya Pak. Langkahnya bara langkah. Satu langkah yukafir ankum sayiatikum wa yarfa darajatakum. Mengangkat derajat, menghapuskan dosa, menghapus dosa, mengangkat derajat. Bara langkah Pak kamari, 1000 langkah, 1000 dosa apa tapui. Ustaz yang azan dapat pahala apa kau? 10.000 pahala apa kau untuk muazin. Apa kau 10.000 loh untuk muazin? Muazin kau lau ya'lamun nasu ma fin nida' wasafil awal. Sekiranya manusia lebih tahu betapa besarnya pahala yang disediakan oleh Allah tentang mengumandangkan azan. Wasafil awal menempati saf yang pertama, tsumma lam yajidu illa ayastahimu alai. Kemudian dia tidak bisa mendapatkannya melainkan melalui undian. Lastahamu bih, pasti mereka akan berundi. Godang boleh Pak. Jadi man da'a bil huda kana alai minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Siapa saja yang menyeru, mengajak, men-share kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang terbawa, orang yang terpengaruh, orang yang beramal. Dzalika la yanqusu min ajrihim syai'a. Yang demikian itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Pahala apa tidak dikurangi itu? Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kaya. Disinilah makanya kita senantiasa menebarkan kebaikan. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair wa maghalikal syarri. Maka sangat beruntung orang-orang yang senantiasa dijadikan wasilah pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Wa wailun liman ja'alallahu, dan celaka atau rugi bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah mafatihal syarri wa maghaliqal khairi, membuka pintu-pintu kejahatan, membuka orang mendapatkan dosa, iklan-iklan tidak berbaju, membuka mata manusia, membuat manusia terpengaruh, membuat manusia berdosa, lisyarri wa maghaliqal khairi, dan menutup pintu-pintu kebaikan, menutup hidayah. Karena hati, apabila seseorang melakukan dosa, di titik hitam hatinya dengan titik dosa. Sekali melihat dosa, iklan membuka aurat, titik hitam. Terlihat lagi titik hitam, terlihat lagi titik hitam. Kemudian mereka beristighfar dan bertobat, dihapus titik hitam yang ada di dalam hatinya. Kemudian mereka melakukannya lagi, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Semakin banyak, tertutup pintu hidayah. Enggak datang hidayah kepadanya. Diberikan pengajian, masuk kanan, balik ke kanan lagi. Masuk kiri, keluar ke kiri lagi. Enggak lewat, masuk kanan, keluar kiri, ada yang tinggal sekete. Nah, ikonda membaliknya. Jadi Bapak Ibu, diberikan nasihat, madanya anak awak tu, madanya. Jadi karena hidayah tidak sampai, karena dosa-dosa. Jadi supaya kita beruntung, lakukan beriman, kemudian beramal soleh. Amal solehnya adalah sholat khusyuk, kemudian tinggalkan seluruh yang tidak bermanfaat. Yang kedua, orang yang beruntung saat ini adalah orang yang mendapatkan sholat sunat qabliyah subuh tadi. Siapa yang sholat sunat qabliyah subuh tadi? Semua dapat ya. Berarti kita sudah beruntung mendapatkan dunia berikut dengan seluruh isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum sholat fajar, maka dia lebih baik daripada dunia berikut dengan isinya. Hadis sahih Muslim. Jadi siapa yang sudah sholat sunat qabliyah subuh, dialah yang beruntung. Lanjut. Kemudian orang yang paling beruntung adalah orang yang banyak berzikir. An Abi Darda radhiyallahu an, dari Abu Darda radhiyallahu an qol, dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku beritahukan kepadamu amalmu yang paling baik, wa azkaha 'inda malikikum, yang paling suci di sisi rajamu, wa arfa'iha fi darajatikum, dan lebih bisa mengangkat derajatmu, wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal warik, lebih baik daripada berinfak emas dan perak, wa khairul lakum min antalqau aduwakum, lebih baik kamu bertemu dengan musuh, lebih baik daripada engkau bertemu dengan musuh di medan jihad,
Fatadribu a'naqahum, engkau mampu memenggal leher mereka, menang dalam berjihad. Wa yadribu a'naqakum, atau engkau mati dipenggal lehernya oleh mereka. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzikrullah taala, yaitu berzikir kepada Allah itu jauh lebih baik daripada infak emas dan perak. Lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan itu adalah amalan yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, itu besarnya zikir sehingganya kita tidak merugi. Kemudian orang yang tidak merugi adalah orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga setelah di akhirat. Yang tidak merugi di akhirat adalah orang yang dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta, rasanya mati itu berbeda-beda. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikatku yang mencabut nyawa dengan kasar, dengan bengis, dengan keras. Orang-orang yang kafir dipukul wajahnya, pukul punggungnya, akhriju anfusakum, disiksa dulu sebelum dicabut nyawanya. Akhirnya sambil berkata, keluarkan nyawamu. Jadi setiap nyawa pasti akan keluar, atau setiap jiwa akan merasakan sakit, sakitnya berbeda-beda. Wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat saja Allah menyempurnakan pahalamu. Maka di sini pada hari kiamat Allah menyempurnakan pahala kita. Pahala kita walaupun mati ada yang tetap mengalir. Disempurnakannya, ditutupnya oleh Allah pada hari kiamat. Pahala jariah, dosa kita pun begitu, ada dosa jariah yang mengalir sampai hari kiamat. Maka disempurnakannya pada hari kiamat saja. Di sini dikatakan oleh Allah, wa innama tuwaffa ujurakum. Allah katakan pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasan, baik yang baik maupun yang buruk. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dibebaskan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka mereka itulah orang yang paling beruntung di hari kiamat kala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya kehidupan atau kenikmatan yang menipu. Kemudian orang-orang yang paling banyak beristighfar, yang kedua, yang paling beruntung di akhirat adalah orang yang paling banyak beristighfar di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahibatihi istighfaran katsira." Orang yang paling beruntung di akhirat adalah orang yang paling banyak menjumpai catatan amalnya dengan istighfar yang paling banyak. Jadi orang yang paling beruntung, orang yang mendapatkan catatan amal baiknya di akhirat dengan istighfar yang banyak. Kemudian orang tua yang paling beruntung di akhirat adalah orang tua yang mempunyai anak soleh yang selalu beristighfar kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah Allah telah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yarfa'ud darajat lil abdi salih fil jannah, mengangkat derajat hambanya yang soleh di dalam surga. Fayaqul, hamba itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anna li hadhihi, ini berkat apa? Saya enggak pernah beramal seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bil istighfari waladika lak, itu disebabkan karena istighfarnya anak-anakmu. Jadi punya anak soleh yang senantiasa memohonkan ampun untuk orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya, atau Allahumma firli wali walidayya, senantiasa mendoakannya berarti senantiasa terangkat derajat orang tuanya, sehingganya orang tuanya besok tercengang
Amalan ini nggak pernah saya lakukan, kok dapatkan derajat yang setinggi ini dari mana ya Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, itu berkat istighfarnya anak-anakmu di dunia. Jadi terus kita istighfar untuk orang tua kita. Orang yang tidak merugi di akhirat adalah orang yang punya cita-cita atau niat baik walaupun dia tidak mampu mencapainya. Kita bacakan saja pendek. Innamad dunya li arba'atin nafar. Dunia diisi oleh 4 golongan manusia. Berapa? 4 golongan manusia. Abdin razaqallahu malan wa ilman, yaitu kelompok manusia yang diberikan oleh Allah harta kekayaan yang melimpah dan ilmu yang tinggi. Fa huwa yattaqi fihi rabbahu. Dengan hartanya dan ilmunya itu digunakan untuk bertakwa kepada Rabb-nya. Wa yasilu fihi rahimahu. Dengan harta dan ilmunya itu digunakan untuk menjalin hubungan silaturahim, maksudnya untuk membantu keluarganya. Wa ya'lamu lillahi fi haqqo, dan mengetahui hak-hak Allah tentang harta itu, mereka berzakat. Fahada bi abdalil manazil. Kelompok orang kaya yang berilmu ini, yang dermawan ini, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jadi orang Islam itu harus kaya, harus berilmu, dan itu kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaan dan ilmunya itu digunakan untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjalin hubungan silaturahim, dan untuk membela agama Allah dan mengeluarkan zakat. Kemudian wa abdin razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Kelompok kedua manusia yang diberikan oleh Allah ilmu agama saja, tapi tidak diberikan hartanya ulama, tapi miskin. Fahuwa shadiqun niyah, tapi punya niat yang baik. Ulama tapi miskin, punya niat yang baik. Yaqulu, dia berkata, law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Sekiranya saya diberikan, saya akan beramal seperti yang dia lakukan. Mereka membantu keluarganya, saya akan melakukan. Mereka derma wakaf, infak dan sedekah, membangun masjid, saya akan melakukan. Saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan itu. Fahuwa biniyati, maka dia dengan niatnya itu, fa ajruhu masawaun, diberikan kedudukan dan pahala yang sama. Jadi orang yang beruntung di akhirat, orang yang senantiasa bercita-cita, berangan-angan ingin menjadi orang yang baik. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan umur kita semakin panjang di masjid ini, semakin bermanfaat. Akhiru kalam wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.